Kali ini kita mau bedah sebuah buku yang gagasannya, wah, lumayan mengejutkan. Judulnya The Land Beyond the Border dari Johannes Beeke. Buku ini mengungkap sebuah fakta yang aneh. Gimana ceritanya beberapa negara yang baru aja merdeka dari penjajahan, malah sibuk memperluas wilayah mereka sendiri. Langsung aja ke intinya ya. Buku ini menyoroti sebuah paradoks besar. Di saat dunia lagi ngerayain kemerdekaan dan runtuhnya kolonialisme, kenapa ada negara-negara baru yang seolah-olah malah meniru kelakuan penjajahnya? Aneh kan? Nah, jawabannya akan kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, biar gampang, ini peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas dulu paradoksnya. Kedua, kita gali akarnya dari warisan zaman kolonial. Ketiga, kita kenalan sama 4 tipe ekspansi yang beda-beda. Keempat, kita lihat 3 contoh kasus nyata yang dramatis. Kelima, kita lihat gimana perlawanan muncul. Dan terakhir, apa sih relevansinya buat kita hari ini? Coba bayangin deh, Perang Dunia Kedua baru aja selesai. Harusnya kan ini jadi era baru yang penuh harapan ya. Semangat dekolonisasi ada di mana-mana, menjanjikan kemerdekaan. Tapi ternyata di balik layar ada tren lain yang muncul, yang benar-benar bertolak belakang. Dan ternyata nih, ambisi buat merebut kembali wilayah yang hilang, istilah kerennya irredentisme, itu bukan hal baru. Tapi yang jadi fokus buku ini adalah gelombang ketiga setelah Perang Dunia Kedua. Yang bikin unik, pelakunya justru negara-negara yang baru aja dapat kemerdekaan itu sendiri. Terus, kenapa kok bisa gitu? Menurut Beeke, jawabannya itu ada di warisan beracun dari era kolonial. Jadi negara-negara baru ini ibaratnya lahir udah bawaan cacat. Ada 2 masalah fundamental yang berat banget. Masalah pertama itu krisis legitimasi. Bayangin, sebuah negara baru lahir, tapi rakyatnya sendiri aja masih berantem. Mereka debat soal, kita ini bangsa apa sih? Batas negara kita di mana? Emang negara ini perlu ada? Nah, ini yang disebut essentially contested statehood, krisis identitas yang parah banget. Masalah kedua, krisis kapasitas. Negaranya sih mungkin punya bendera, punya lagu kebangsaan, tapi buat ngatur wilayahnya sendiri aja kewalahan, aparatnya lemah, pemerintahannya nggak efektif. Ini disebut non-sovereign statehood. Jadi negaranya ada di atas kertas tapi di lapangan, ya gitu deh. Nah, disinilah letak kuncinya. Karena pusing dengan 2 krisis tadi, para pemimpin baru ini cari jalan pintas. Apa itu? Ya, ekspansi wilayah. Ini jadi alat yang ampuh buat membangkitkan rasa nasionalisme, mengalihkan isu dari masalah di dalam negeri, sekaligus pamer kekuatan ke negara lain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dari buku ini. Becky ngasih kita semacam toolkit buat ngerti cara negara berekspansi. Ternyata nggak semuanya sama loh. Ada 4 cara berbeda, 4 strategi yang bisa dipakai sebuah negara buat menancapkan pengaruhnya di luar perbatasan. Pertama, ada patronisasi. Anggap aja ini kayak jadi kakak asuh atau pelindung. Negara kuat memberi pengaruh ke negara yang lebih lemah, tapi nggak ikut campur langsung urusan dalam negerinya. Kekuasaannya ada, tapi terbatas. Ini level paling ringan. Kedua, satelisasi. Nah, ini naik level. Kontrolnya tetap nggak langsung, tapi kekuasaannya jadi nggak terbatas. Negara yang lemah ditarik masuk ke orbit negara kuat. Jadi kayak negara satelit yang hidup matinya bergantung penuh sama si negara kuat. Kedaulatannya cuma di atas kertas aja. Ketiga, ada eksklavisasi. Di sini kontrolnya jadi langsung, tapi cakupannya terbatas. Jadi negara kuat nggak mencaplok seluruh wilayah, tapi mereka bikin kantong-kantong kekuasaan di dalam wilayah lain. Contoh paling gampangnya ya membangun pemukiman atau pangkalan militer. Dan yang terakhir, yang paling total adalah inkorporasi. Ini udah nggak main-main lagi, ini aneksasi penuh. Wilayah target benar-benar dicaplok dan dilebur jadi bagian dari negara yang berekspansi, baik secara hukum, politik, maupun budaya. Udah, selesai. Biar makin kebayang, lihat tabel ini deh. Gampang banget bacanya. Ada 2 sumbu di sini. Yang vertikal itu genggaman, kontrolnya langsung atau enggak. Yang horizontal itu cakupan, kekuasaannya terbatas atau enggak. Nah, kombinasi dari 2 hal ini menghasilkan 4 strategi ekspansi yang tadi kita bahas. Oke, teori-teori tadi keren kan? Tapi gimana sih wujudnya di dunia nyata? Nah, sekarang kita lihat gimana kerangka kerja ini bisa dipakai buat membedah 3 konflik paling rumit dan alot di Timur Tengah. Kasus pertama, Suriah di Lebanon. Selama hampir 30 tahun, Suriah itu benar-benar menjadikan Lebanon negara satelitnya.
Mereka taruh puluhan ribu tentara di sana, mereka yang nentuin siapa yang jadi presiden. Intinya, politik Lebanon itu dikendalikan dari Damaskus. Ini contoh textbook dari satelisasi. Kasus kedua, Maroko di Sahara Barat. Nah, kalau ini contoh sempurna dari inkorporasi. Begitu Spanyol cabut, Maroko langsung gerak cepat masuk, mengklaim wilayah itu, dan mengintegrasikannya jadi bagian dari kerajaannya. Sampai sekarang pun, mereka menganggapnya sebagai provinsi selatan mereka. Dan kasus ketiga, Israel di wilayah pendudukan Palestina. Ini nih, contoh klasik dari eksklavisasi. Dengan membangun jaringan pemukiman yang sangat padat dan luas, Israel menciptakan pulau-pulau kedaulatan di tengah tepi barat yang secara fundamental mengubah peta dan demografi di sana tanpa harus menganeksasi seluruh wilayahnya secara resmi. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Namanya juga ekspansi, pasti ada perlawanan kan? Buku ini juga nunjukin kalau setiap proyek ekspansi ini justru melahirkan perlawanan balik yang sangat kuat dari masyarakat yang wilayahnya dikuasai. Dan perlawanan itu macam-macam loh, nggak cuma angkat senjata aja. Orang-orang Lebanon, Sahrawi, dan Palestina juga membangun institusi politik tandingan. Mereka memperkuat identitas nasional mereka, dan mereka menciptakan cerita atau narasi tandingan untuk melawan klaim si negara ekspansionis. Nah, ini membawa kita ke konsep sebaliknya. Kontraksi negara. Sederhananya, apa yang bisa diperluas, ya bisa ditarik kembali. BK bahkan bikin istilah-istilah tandingannya. Dan kita lihat contohnya di dunia nyata kan? Suriah akhirnya ditarik dari Lebanon tahun 2005. Israel juga membongkar pemukiman di Gaza. Prosesnya bisa dibalik. Oke, jadi setelah kita bahas panjang lebar, apa sih intinya? Kenapa sih kerangka kerja yang kedengarannya akademis ini penting banget buat kita pahami? Mari kita tarik kesimpulannya. Kutipan dari Beck Annie ini benar-benar merangkum semuanya. Idenya tuh sangat provokatif. Ekspansionisme bukanlah sebuah kecelakaan atau sisa-sisa kolonialisme. Justru, itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pembentukan negara baru yang sangat berantakan dan sulit. Sebuah strategi bertahan hidup yang, sayangnya, seringkali destruktif. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang saya lempar ke Anda. Dengan kacamata baru ini, dengan pemahaman 4 tipe ekspansi ini, coba deh lihat lagi berita-berita konflik wilayah yang lagi panas sekarang. Mungkin dari Ukraina sampai Laut Cina Selatan. Apakah kerangka ini membantu kita melihat dinamika kekuasaan yang sebenarnya terjadi di balik semua itu? Coba kita renungkan.